Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia mengadakan sidang kode etik penyelenggara pemilu, Rabu 11 Desember 2024 di Gedung Bawaslu Sumsel. Sidang kode etik dipimpin langsung oleh Ketua Majelis, Ketua DKPP Heddi Lugito didampingi anggota Majelis TPD Provinsi Sumatera Selatan unsur masyarakat Hendri Almawijaya, anggota Majelis TPD Provinsi Sumatera Selatan unsur Bawaslu Mas Duryati dan anggota Majelis TPD Provinsi Sumatera Selatan unsur KPU Nurul Mubarok. Di mana, sedikitnya 50 anggota Panitia Pemungutan Suara, PPS, dan 1 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, bakal jadi saksi di sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP terkait dugaan pelanggaran kode etik oleh KPU Ogan Ilir. Dalam sidang itu, diagendakan penyampaian keterangan saksi serta klarifikasi terlapor terkait adanya laporan pelanggaran kode etik terkait diloloskannya anggota partai politik, parpol, menjadi badan ad hoc Panitia Pemungutan Suara, PPS, dan Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK. Amrilah selaku pelapor diloloskannya anggota parpol menjadi anggota PPS serta saksi dari Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Awalnya pihaknya membaca adanya pemberitaan terkait anggota parpol yang diloloskan sebagai badan ad hoc KPU, ada 2 orang bahwasanya terafiliasi parpol. Ya, yang kami ketahui saat itu ada pemberitaan di media sosial ketika beredarnya pengumuman yang dinyatakan lolos sebagai anggota KPU PPS di tingkat kelurahan di wilayah Kabupaten Ogan Ilir saat itu. Ada sekitar 2 yang ada di media, lalu kami sampaikan kepada Bawaslu untuk melakukan pelaporan terkait dugaan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh KPU oleh Ogan Ilir. Kami berdasarkan pemberitaan di media sosial itu sudah malah dilampirkannya berbentuk silon yang menyatakan bahwasanya memang dia terdaftar di salah satu partai politik di Kabupaten Ogan Ilir. Silon itu adalah aplikasi yang dimiliki dan dikeluarkan oleh KPU. Ternyata setelah pelaporan kita, ternyata juga Bawaslu melakukan pendalaman atau temuan yang ternyata lebih dahsyat lagi hasilnya, yaitu lebih kurang 51 ya orang yang terafiliasi dengan partai politik. Itu perkembangan yang terjadi dan pelaporan dan sidang hari ini temuan dari Bawaslu dan juga pelaporan dari kami. Yang kami laporkan kemarin PPS untuk lebih kurang 2 atau 6 anggota. Tapi kalau untuk yang Bawaslu itu mungkin Bawaslu yang lebih tepatnya untuk bisa menjawab. Sementara, saksi Hikmah Hayati menjelaskan bahwa ia merasa terkejut kenapa namanya bisa masuk di situs Sipol Partai PAN. Setelah mengetahui ada nama dirinya di Sipol PAN, kemudian ia ke kantor partai tersebut untuk klarifikasi serta menanyakan langsung. Senada, saksi Reni menjelaskan bahwa dirinya memang pernah dengan sadar menyerahkan KTP kepada orang dengan iming-iming uang. Sementara itu, untuk menghapus nama yang bersangkutan dari kepengurusan situs parpol sangat sulit dan ribet. Pasalnya, selain harus menemui partai bersangkutan kemudian diserahkan ke KPU lalu diminta tunggu selama 3 hari. Itu pula jika namanya berhasil dihapus, jika tidak bisa harus mengulang lagi minta surat keterangan. Komisioner KPU menjelaskan bahwa untuk menghapus nama dari Sipol harus dari admin parpol itu sendiri dan bukan pihak KPU sendiri.